Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari salahnya, korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada. Itu sangat sensitif ya mas, maka kami harus punya bukti kan. Iya. Nah itu nyari buktinya agak susah mas. Kita harus membiasakan punya mindset yang tidak seperti itu. Tradisi seperti ini harus hilang. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Kan yang menentukan semua hukum, itu juga menjadi pertanyaan penting. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup pantas? Kalau dia bukan anak presiden, saya kira itu. Buktikan, laporannya wis masuk loh, dibuktikan aja. Aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat signifikan dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar. Yang sukses, dan gue hargai karena mereka sukses. Kalau gue sih ngakuin orang sukses, gue akuin sukses. Itu aja, as simple as that gitu. Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri. Dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Ini kan marak sekali ya kasus seperti ini. Ini memalukan sekali. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang kan? Tahu nggak? Panggil Kesang kesini tuh budgetnya berapa tuh? 5M loh. 5M loh ini budgetnya. Ruhut Sitompul keluarkan peringatan ke pelaporan Gibran dan Kaesang, ada ancaman 7 tahun bui. Politisi PDIP Ruhut Sitompul angkat bicara menyikapi putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun diketahui telah melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK pada Senin 10 Januari 2022 kemarin. Terkait pelaporan tersebut, Ubaidillah menyebut bahwa kedua putra Jokowi tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata Ubaidillah. Merespon hal itu, Ruhut Sitompul menilai bahwa sang pelapor tak mengerti hukum pidana. Ini yang melapor, Mas Gibran dan Mas Kaesang nggak ngerti hukum pidana, kata Ruhut melalui Twitternya @Ruhut Sitompul pada Selasa, 11 Januari. Ruhut melanjutkan bahwa jika pelaporan atas Gibran dan Kaesang yang tidak serta bukti yang cukup, maka hukuman justru akan berbalik ke pelapor. Dikatakannya bahwa sang pelapor bisa terjerat hukuman 7 tahun penjara. Ingat konsekuensinya, pelaporan bisa dihukum apabila laporannya tidak didukung bukti yang kuat, ancaman hukuman 7 tahun penjara, tegas Ruhut. Seperti diberitakan, Gibran yang kini menjabat wali kota Solo dan adiknya Kaesang dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN. Saat menyampaikan laporan, Ubaidillah bahkan menegaskan bahwa dugaan KKN yang dilakukan oleh dua bersaudara itu sangat jelas sejumlah hal jangkal seperti Kaesang yang membeli saham sebuah perusahaan frozen food beberapa waktu yang lalu juga turut disorotin Ubaidillah. Sebab itu Ubaidillah meminta agar KPK segera melakukan penyelidikan terkait laporan dirinya tersebut.